Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingel Marcella Anton, NPM 2022-10-240. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan di pertemuan ke-11. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar. Instrumen keuangan apa yang bisa digunakan untuk pelindung nilai terhadap fluktuasi mata uang? Apa keuntungan dan kerugian dari menggunakan forward contracts dibandingkan dengan options untuk mengelola risiko nilai tukar? Pertanyaan yang kedua, apa strategi yang dapat diterapkan oleh ABC dalam manajemen kas di berbagai negara? Bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengoptimalkan manajemen arus kas global? Apa peran teknologi dalam memantau dan mengelola likuiditas secara real time di seluruh cabang internasional? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bank XYZ dapat mendukung ABC dalam pembiayaan proyek ekspansi pabrik di Asia? Apa saja opsi pembiayaan yang tersedia dan bagaimana Bank XYZ bisa membantu memilih opsi yang paling efisien? Bagaimana pembiayaan proyek dapat disusun untuk meminimalkan risiko dan biaya? Pertanyaan yang keempat, bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi? Langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh ABC dan Bank XYZ untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan? Bagaimana sistem pemantauan dan audit regulasi yang diterapkan oleh Bank XYZ dapat mendukung kepatuhan yang berkelanjutan? Jawaban yang pertama, instrumen keuangan yang bisa digunakan untuk lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang. Yang pertama itu forward contracts, kesepakatan untuk membeli atau menjual mata uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan saat ini. Yang kedua itu futures, kontrak standar untuk membeli atau menjual mata uang di bursa berjangka pada harga yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu options, memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat itu swaps, kesepakatan untuk menukar aliran pembayaran dalam satu mata uang dengan aliran pembayaran dalam mata uang lain. Yang kelima itu currency hedging funds, reksa dana yang berfokus pada lindung nilai terhadap risiko mata uang. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari menggunakan forward contracts dibandingkan dengan options untuk mengelola risiko nilai tukar. Yang pertama itu forward contracts. Keuntungannya, biaya lebih rendah, tidak memerlukan biaya di muka atau upfront cost seperti premi pada options. Kerugiannya, komitmen tetap, kewajiban untuk menyelesaikan kontrak pada tanggal jatuh tempo terlepas dari perubahan kondisi pasar. Options, keuntungannya itu fleksibilitas, memberikan hak tanpa kewajiban sehingga bisa memanfaatkan pergerakan pasar yang menguntungkan. Kerugiannya itu biaya tinggi, memerlukan pembayaran premi yang bisa mahal tergantung pada volatilitas pasar. Jawaban nomor 2 yaitu strategi manajemen kas. Yang pertama itu pooling, mengkonsolidasikan kas dari berbagai akun di berbagai negara ke dalam satu akun pusat. Yang kedua itu netting,
mengurangi jumlah transaksi falas dengan mengimbangi pembayaran yang masuk dan keluar dalam mata uang yang sama. Yang ketiga itu in-house bank, mendirikan entitas internal untuk memusatkan pengelolaan kas dan pembiayaan intragroup. Yang keempat itu cash flow forecasting, memprediksi arus kas masa depan untuk mengoptimalkan likuiditas dan meminimalkan kebutuhan dana darurat. Yang kelima itu multi currency accounts, memelihara akun yang dapat menangani beberapa mata uang untuk meminimalkan biaya konversi. Selanjutnya, bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengoptimalkan manajemen arus kas global. Yang pertama itu konsultasi keuangan, memberikan nasihat tentang struktur manajemen kas yang efisien dan strategi pengelolaan likuiditas. Yang kedua itu platform teknologi, menyediakan solusi teknologi untuk manajemen kas yang terintegrasi dan visibilitas real time terhadap saldo kas di seluruh dunia. Yang ketiga itu jasa netting dan polling, menawarkan layanan netting dan polling untuk mengurangi kebutuhan konversi mata uang dan memaksimalkan penggunaan dana. Yang keempat itu pengelolaan likuiditas, menyediakan solusi pengelolaan likuiditas seperti cash, concentration, dan zero balance accounts. Peran teknologi dalam memantau dan mengelola likuiditas secara real time di seluruh cabang internasional. Yang pertama itu Treasury Management System atau TMS, platform yang memungkinkan visibilitas dan pengelolaan arus kas global secara terpusat. Yang kedua itu real time data analitis, memanfaatkan analitik data untuk memonitor saldo kas dan arus masuk atau keluar secara real time. Yang ketiga itu blockchain, menggunakan teknologi blockchain untuk mempercepat dan mengamankan transaksi antar cabang internasional. Yang keempat itu API integration, mengintegrasikan berbagai sistem perbankan dan ERP untuk mendapatkan visibilitas yang menyeluruh dan akurat. Selanjutnya, jawaban yang ketiga, opsi pembiayaan yang tersedia dan bagaimana Bank XYZ bisa membantu memilih opsi yang paling efisien. Yang pertama itu pinjaman komersial. Bank XYZ dapat memberikan pinjaman komersial dengan suku bunga yang kompetitif. Yang kedua itu sindikasi kredit. Bank XYZ dapat mengatur sindikasi kredit dengan beberapa bank untuk menyediakan dana yang lebih besar. Yang ketiga itu obligasi proyek, menerbitkan obligasi yang didedikasikan untuk membiayai proyek tertentu. Yang keempat itu leasing dan pembiayaan aset, menyediakan opsi leasing untuk peralatan dan mesin yang dibutuhkan dalam proyek. Yang kelima itu pembiayaan ekspor, memberikan pembiayaan bagi proyek yang melibatkan ekspor barang dan jasa. Yang keenam itu modal ventura, menghubungkan dengan investor modal ventura yang tertarik pada proyek tersebut. Selanjutnya, bagaimana pembiayaan proyek dapat disusun untuk meminimalkan risiko dan biaya. Yang pertama itu analisis risiko mendalam, melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek sebelum memberikan pembiayaan. Yang kedua itu struktur pembayaran bertahap, mengukur struktur pembayaran yang berkaitan dengan pencapaian milestone proyek untuk mengurangi risiko gagal bayar. Yang ketiga itu hedging mata uang, melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang untuk proyek internasional. Yang keempat itu asuransi proyek, menggunakan asuransi untuk melindungi terhadap risiko seperti keterlambatan proyek atau kerusakan. Yang kelima itu penilaian kredit dan due diligence, melakukan due diligence dan penilaian kredit secara menyeluruh sebelum menyetujui pembiayaan.
Jawaban yang keempat, langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan. Yang pertama itu penyediaan layanan konsultasi, memberikan nasihat tentang kepatuhan regulasi dan perpajakan di berbagai yurisdiksi. Yang kedua itu monitoring hukum dan regulasi, mengikuti perubahan regulasi dan memastikan perusahaan selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu penyediaan pelatihan, menyediakan pelatih bagi staf perusahaan tentang kepatuhan regulasi dan praktik terbaik. Yang keempat itu audit internal dan eksternal, melakukan audit reguler untuk memastikan semua praktik operasional sesuai dengan regulasi. Yang kelima itu penyusunan dokumen kepatuhan, membantu dalam menyusun dan memelihara dokumentasi kepatuhan yang diperlukan. Selanjutnya, sistem pemantauan dan audit regulasi yang diterapkan oleh Bank XYZ dapat mendukung kepatuhan yang berkelanjutan. Yang pertama itu regulatory compliance platform, menggunakan platform teknologi untuk pemantauan kepatuhan secara otomatis dan berkelanjutan. Yang kedua itu automated reporting tools, alat pelaporan otomatis yang memastikan bahwa semua laporan keuangan dan regulasi disiapkan dan disampaikan tepat waktu. Yang ketiga itu compliance audits, melakukan audit kepatuhan regulasi secara periodik untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi pelanggaran. Yang keempat itu risk management framework, mengembangkan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko regulasi. Yang kelima itu collaborative approach, bekerja sama dengan tim hukum dan kepatuhan internal perusahaan untuk memastikan keselarasan dan penerapan kebijakan yang efektif. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.